Halo, selamat pagi anak-anak homeschooling Bintang Harapan yang Miss Feby kasihi. Saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulainya, ya. Oke anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh kembali memasuki minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati Miss Feby dan kami semua ya Tuhan, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, langsung saja ya kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, kita kembali ya masih melanjutkan tentang cerita tentang siapa? Ayo, berapa minggu yang lalu Miss Feby bercerita tentang apa? Tentang anaknya Abraham. Siapa anaknya Abraham? Ishak. Ishak kenapa? Ishak menemukan atau mencari pasangan hidup, ya, seperti mama sama papa ketemu ya. Nah, setelah itu, Ishak anaknya Abraham, satu-satunya itu yang sangat disayanginya, menikah. Lalu apa dong? Ayo kita baca firman Tuhan ya. Oke anak-anak yang bisa membaca, kalian bisa membaca firman Tuhannya, yaitu di Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25. Miss bacakan, sebenarnya Miss mau ayat 7 sampai yang ke-11. Tetapi nggak apa-apa ya, kita baca dari ayat yang pertama ya. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak dan Swah. Yoksan memperanakkan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letusi dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Kemudian selanjutnya ayat 7, Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Joan, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Nah, di sini anak-anak tadi ternyata setelah istrinya Abraham mati atau meninggal, Abraham menikah lagi ya. Diambil dari gundik-gundiknya ya, dari pembantunya ya, dari budaknya. Dulu Miss gak bahas secara khusus ya bahwa Abraham itu juga memiliki anak dari gundiknya juga, yaitu akhirnya dia punya anak yaitu namanya Ismail ya, Ismail. Nah, tapi dari gundiknya, bukan dari istri Sarah. Yang istri Sarah adalah Sarah, yaitu memiliki anak siapa kemarin? Ishak. Nah, Ishak itu adalah anak satu-satunya dari istri sahnya. Nah, setelah Sarah meninggal, Bapak Abraham ini menikah lagi juga dan diambil dari gundiknya lagi ya. Namanya Ketura, dan itu memiliki beberapa anak ya tadi. Nah, yang di sini
Abraham ya, saat Abraham umurnya sudah tua, umurnya sudah suntuk ya, sudah benar-benar kakek-kakek ya, saat sudah putih rambutnya semua, benar-benar tua ya. Umur berapa tadi? Abraham meninggal umur berapa? 175 tahun. Wah, sekarang umur 70 tahun, 80 tahun itu sudah meninggal ya. 80 tahun, 90 tahun paling lama ya. Nah, ini Abraham meninggal pada umur 175 tahun. Wah, berarti sudah kakek-kakek banget ya. Sudah kakek-kakek banget. Ya, Abraham dipanggil Tuhan. Nah, sebelum Abraham dipanggil Tuhan, waktu Abraham masih hidup, anak-anak yang dari gundiknya tadi itu disuruh pergi. Ya, disuruh pergi oleh Abraham. Kenapa Miss, kok jahat banget ya Bapak Abraham? Tidak, nah, Bapak Abraham tidak jahat ya. Anak yang dikatakan oleh Tuhan, anak perjanjian adalah dari istri sahnya, yaitu dari Sarah. Siapa tadi? Ishak ya. Dan anak-anak dari gundik-gundiknya, kenapa disuruh pergi dulu? Karena kalau nanti mereka waktu Bapak Abraham sudah meninggal dan anak-anaknya pada ngumpul semua, jangan-jangan nanti anaknya yang sah tadi, anak yang sangat dikasihinya, anak yang didapatnya pada waktu tuanya, yaitu Ishak, jangan-jangan nanti diusir, jangan-jangan nanti harta peninggalannya diambil sama mereka, atau jangan-jangan nanti Ishak dibunuh karena warisannya banyak sekali ya. Dan warisan atau harta benda yang dimiliki oleh Abraham itu hanya diberikan kepada Ishak. Anak-anak. Dan yang lainnya dikasih apa, Miss? Yang lainnya dikasih, tapi sebagai pemberian, bukan harta warisan. Pemberian itu apa sih? Pemberian itu seperti hadiah. Ya, kalian pernah mendapat hadiah enggak? Pernah? Pernah. Hadiah itu hanya sedikit ya, tidak semuanya. Nah, kalau Ishak itu dikasih harta semuanya, miliknya Abraham dikasih semuanya kepada Ishak. Tetapi kalau pada anak-anak yang dari gundik-gundiknya tadi itu dikasih pemberian hadiah hanya sedikit ya. Dan itu anak gundik-gundiknya disuruh pergi ya. Takutnya nanti anak Abraham, keturunan Abraham yang dari istri sahnya nanti dibunuh atau dimusuhin atau dicelakai, atau takut Abraham Ishak ini tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, seperti Ismail itu lahir sebelum Ishak lahir, itu juga diusir, suruh pergi dari rumahnya. Kenapa? Waktu mereka masih kecil-kecil, sering dijahatin gitu ya. Jadi nggak mau, anak yang sangat dikasih nggak mau ada yang ganggu. Nah kemudian umur berapa tadi? 175 Abraham dipanggil Tuhan. Ya, umurnya sudah tua dan anak-anaknya tadi siapa? Ishak dan Ismail menguburkan Bapak Abraham di mana? Ayo. Di Goa Makpela. Masih ingat enggak tentang Goa Makpela? Goa Makpela adalah goa yang dipakai untuk menguburkan istrinya Abraham ya. Bapak Abraham dulu waktu istrinya masih hidup, waktu istrinya meninggal, Bapak Abraham membeli sebidang tanah ya, tanah dan juga ada guanya di sana. Di sana dipakai untuk menguburkan istrinya Sarah tuh. Hanya Sarah satu-satunya istrinya yang dikuburkan di Gua Makpela itu ya. Di gua itu bersama Abraham. Yang lainnya kemana, Miss? Mungkin dikuburkan di tempat lain ya. Karena yang istri yang dianggap oleh Tuhan, yang dianggap oleh Abraham adalah Sarah satu-satunya itu. Makanya anaknya satu-satunya yang dianggap sebagai anak ahli waris adalah Ishak. Ya, Ishak adalah anak keturunan Abraham yang sah. Nah, anak-anak, di sini kita dapat pelajari bahwa kita ini ya keturunan Abraham juga ya. Kita ini adalah dari turun temurun dari keturunan Abraham. Satu-satunya keturunan yang diakui oleh Abraham, yang diakui oleh Tuhan juga keturunan Abraham, yaitu Ishak. Ishak yang berhak mendapatkan ahli waris semua harta milik Abraham itu menjadi haknya Ishak ya. Nah, anak-anak, kita ini juga ahli waris.
ahli waris keturunan dari Bapak Abraham, ya, memiliki ahli waris apa? Ahli waris iman. Kita ini punya dikaruniai, diwarisi oleh Abraham, Bapak Abraham, yaitu iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Nah, kita ini juga berhak mendapatkan kita ini adalah ahli waris, dan sebagai ahli waris kita berhak mendapatkan harta atau warisan dari bapak leluhur kita. Nah, wah, berarti kita kaya dong. Iya, kaya ya. Kita ini ahli waris surgawi. Siapa di sini yang mau kaya raya? Kaya raya saya, Miss, pasti. Siapa yang mau pingin jadi pintar? Siapa yang ingin memiliki brain yang hebat, IQ yang hebat, dan jangan lupa karakter yang hebat pula, ya. Keturunan Bapak Abraham waktu dipanggil Tuhan, masih ingat? Itu Tuhan memberi janji kepada Bapak Abraham, barang siapa yang memberkati Bapak Abraham akan diberkati, barang siapa yang mengutuk Bapak Abraham dan keturunan juga akan dikutuk. Nah, jadi anak-anak, itu juga kita dapatkan, janji dari Tuhan juga kita dapatkan. Nah, untuk itu anak-anak kita sebagai ahli waris, tapi kita juga harus melakukan seperti Bapak Abraham lakukan. Seperti apa? Memiliki iman seperti Bapak Abraham. Nah, terutama apalagi kita ini sudah mengenal Yesus Kristus. Kita ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus. Dosa-dosa kita yang dulu itu sudah dihapuskan semua, ya. Dan kita ini berhak mendapat warisan surgawi. Ya, anak-anak, kalian juga, ya. Kalian ini adalah ahli waris surga. Untuk menjadi ahli waris surga itu hidupnya tidak sembarangan, hidupnya harus dijaga, memiliki karakter yang bagus. Dan di surga, orang-orang yang hidup di surga, orang yang menjadi penghuni surga itu hidupnya tidak sembarangan, tidak malas belajar, tidak melawan orang tua, tidak hanya main game terus, tidak, ya. Orang yang menjadi ahli waris surgawi itu dia harus rajin apa? Rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin baca firman, rajin berdoa, rajin beribadah. Nah, itu namanya ahli waris surgawi. Tapi kalau kalian tidak melakukan itu semua, ya, tidak menghormati orang tua juga, tidak menghormati guru juga, ya, ahli waris mah gak seperti itu, ya. Seperti Ishak itu memiliki karakter yang baik, makanya diberkati Tuhan juga, ya. Makanya kita ini semua ahli waris, tapi kita juga melakukan seperti yang Abraham lakukan. Nah, kalau kita sudah melakukan apa yang seperti Bapak Abraham lakukan, maka kita pun mendapatkan warisan itu, ya. Bukan hanya warisan di dunia ini hartanya banyak, tidak hanya itu, tetapi juga kita memiliki warisan surga yang indah. Wah, siapa nanti yang ingin masuk surga? Misalnya sangat mau, ya. Siapa yang nggak mau masuk surga? Atau siapa yang masuk neraka? Takut, tak mau, ya. Kita semua adalah ahli waris surgawi, ya. Barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan mempersilahkan Yesus Kristus masuk dalam hatinya dan membenarkan Roh Kudus memerintah di hatinya, maka anak-anak kalian semua sudah menjadi ahli waris surgawi. Kalian dosanya sudah diampuni, ya, dosa-dosanya sudah diampuni, dan kalian orang yang percaya kepada Tuhan itu harus memiliki karakter yang baik, berdoa rajin, baca firman rajin, beribadah rajin, rajin belajar, menghormati orang tua, dan melakukan hal-hal yang baik, ya. Dan tidak main game terus, ya. Anak yang main game terus gimana, Miss? Tempatnya di mana? Wah, kalau nggak pernah ibadah, kalau nggak pernah berdoa, kalau nggak pernah baca firman, kira-kira masuk surga nggak, ya? Enggak. Itu bad, ya. Yang menjadi ahli waris adalah orang yang excellent, orang yang hebat. Kalau tidak melakukan itu semua berarti bad, ya. Mereka tidak menjadi ahli waris surgawi. Kalau tidak di surga di mana, Miss? Di neraka. Ayo, siapa yang mau? Miss mah nggak mau, takut, ya. Oke, anak-anak, mulai sekarang kalian tahu bahwa kalian adalah ahli waris surgawi, dan kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan. Maka berkat-berkat Bapak Abraham itu
menyertai kalian semua, bukan hanya waktu di dunia, tetapi waktu di surga, waktu kita mati nanti sudah mendapat jaminan kekal, karena Yesus Kristus sudah menebus kita. Yesus Kristus memberikan ahli waris kita. Kita ini adalah ahli waris, kita ini adalah anak sulungnya. Wah, anak sulung itu diberi ahli waris yang besar, yang banyak, ya. Oke, siapa mulai saat ini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ayo kita berdoa. Kita berdoa, Miss akan pimpin, nanti kalian menirukan, ya. Oke? Kalian menirukan doa Miss, ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, mulai sekarang kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku masing-masing. Roh Kudus masuk dalam hatiku, memerintah seluruh hidupku, memimpin hidupku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang telah mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau yang memberikan jaminan kekal. Dan Tuhan, Engkau sudah memberikan memberikan warisan itu, warisan surgawi itu kepada kami semua. Biarlah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh menjadi anak-anak ahli waris dan kerajaan surga, dan boleh menjaga hidup dengan baik, memiliki karakter yang baik, selalu berdoa, selalu beribadah, selalu taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan taat kepada siapapun, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kalian sekarang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian masing-masing. Nah, di hati kalian sekarang ada Tuhan Yesus yang memerintah kalian, yang memimpin kalian. Jangan takut, kalian adalah ahli-ahli waris sekarang. Oke, selamat. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kalian dimanapun kalian berada. Tuhan selalu menyertai kalian. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.